Ini menunjukkan bahwa keimanan kita hanya terpengaruh dengan orang sekeliling kita. Dan itu bukan keimanan yang baik. Iman kita masih terpengaruh kondisi keadaan sekelilingnya. Benar adalah menyatukan dua pendapat. Bagaimana caranya supaya bisa pindah dan orang tua tetap ridho? Selanjutnya kita bacakan pertanyaan masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Ana ingin bertanya, apa kiat-kiat yang bisa Ana lakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah Ana di saat sekarang ini? Karena setelah berlakunya di rumah saja, program di rumah saja seperti itu, segala ibadah Ana lakukan di rumah, dan belakangan Ana rasakan kualitas ibadah Ana menurun Ustadz. Begitupun juga dengan keimanan. Jazakallahu khairan Ustadz. Dahulunya orang mencari tempat sunyi untuk meningkatkan keimanan. Ada apa ketika kita disuruh oleh Allah di tempat yang sunyi, kita kewalahan untuk meningkatkan keimanan. Dan kita justru bingung untuk meningkatkan keimanan. Ini menunjukkan bahwa keimanan kita hanya terpengaruh dengan orang sekeliling kita. Dan itu bukan keimanan yang baik. Keimanan yang baik adalah keimanan yang bertahan di saat ada orang dan tidak ada orang. Dan justru ketika tidak ada orang, dia semakin gampang untuk beriman. Dia semakin bertahan dengan keimanannya. Dahulu orang sengaja mencari tempat yang sunyi untuk beribadah kepada Allah. Selalu menghindar dari keramaian untuk beribadah kepada Allah, menjaga keikhlasan. Sekarang kita sudah disuruh oleh Allah berkhalwat dengannya. Disuruh untuk kita berada di kamar, disuruh untuk berada di rumah. Tidak di tengah manusia. Tidak di tengah kerumunan manusia yang membuat kita gampang sekali untuk kemudian terpengaruh dengan pandangan mata mereka, dengan kata-kata yang keluar dari lisan mereka. Justru seharusnya keberadaan kita di rumah membuat kita semakin gampang ikhlas. Semakin gampang ikhlas. Oleh karena itu saudaraku, keikhlasan yang harus Anda perhatikan di dalam diri Anda. Ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah merasakan alangkah indahnya ibadah itu kalau dia tidak dilihat oleh manusia ketika beribadah. Tidak ada mata manusia yang melihatnya ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini ciri-ciri orang yang baik. Baik di saat dia di tengah-tengah manusia, dan baik juga di saat manusia tidak ada yang melihatnya. Maka ketahuilah bahwa dengan keberadaan kita di rumah sekarang, sadarlah kita siapa diri kita. Sadarlah kita level keimanan kita. Dan disitulah kita sebenarnya. Namun ketika kita sedang berada di tengah kaum muslimin, di masjid kaum muslimin, mengajar kaum muslimin, atau belajar di tengah kaum muslimin, maka keberadaan kita sedang dilihat orang. Dan kondisi di mana kita dilihat orang gampang sekali untuk tidak ikhlas. Iman kita masih terpengaruh kondisi keadaan sekelilingnya. Sekiranya kita bergabung di tengah orang-orang yang berbuat maksiat, ada kemungkinan iman kita akan terpengaruh dengan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Maka yang benar adalah katakan kepada manusia, in ahsantum ahsant, wa in asatum ahsant. Kalau kalian berbuat baik, aku akan tetap berbuat baik. Namun kalau kalian berbuat buruk, aku akan tetap berbuat baik. Ini akidah dan ini iman seorang mukmin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, la takun imma'ah. Jangan kamu menjadi orang yang ikut-ikutan. Imanmu hanya iman ikut-ikutan. Karena orang baik di sekitarmu, maka kamu baik. Akan tapi jadilah orang yang beriman baik di tengah manusia. Kalau tak ada manusia pun dan manusia berubah, dia tetap akan menjadi manusia baik. Wallahu a'lam. Masyaallah, syukron Ustaz atas jawabannya serta nasihatnya. Semoga bisa dimengerti untuk yang bertanya dan untuk semua kaum muslim dan muslimat yang mendengarkan. Baik, selanjutnya kita terima penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Padang. Ya, silakan ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun bertanya, Ana sudah bersuami dan tinggal bersama orang tua. Kebiasaan kita di Minang yaitu kebetulan Ana juga seorang anak perempuan satu-satunya di antara 4 bersaudara, dan orang tua Ana berencana dengan suami untuk membina rumah tangga berdua dan mencoba hidup mandiri. Untuk itu kami berencana untuk pindah rumah. Masalahnya jika orang tua Ana tidak reda dengan keputusan kami dan marah, apakah
kami termasuk anak durhaka. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang benar adalah menyatukan dua pendapat. Bagaimana caranya supaya bisa pindah dan orang tua tetap ridho? Itu yang benar. Salah satunya adalah mencari tempat tinggal yang tidak jauh daripada rumah orang tua. Mungkin berjarak dua rumah, 3 rumah, 10 rumah, 15 rumah dari rumah orang tua kita. Sehingga kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan dan kita niatkan tanpa menjauh dari orang tua kita. Apalagi kalau orang tua membutuhkan anaknya. Namun tidak ada kewajiban orang tua untuk memaksa, tidak ada kebolehan orang tua untuk memaksa anaknya harus tinggal bersamanya. Karena anak wanita wajib patuh kepada suaminya lebih daripada wajib patuhnya kepada orang tuanya. Ketika suaminya mengajak pindah rumah, maka si anak wajib untuk mengikuti suaminya, bukan orang tuanya. Dan orang tua tidak berhak mengatur lagi rumah tangga anak wanita yang sudah punya suami, karena dia sudah punya nakhoda tersendiri di rumah tangganya. Namun menyatukan dua maslahat lebih penting daripada mencapai satu maslahat dan mengabaikan maslahat yang berikutnya. Oleh karena itu, pindahlah sesuai dengan keinginan suami, tapi jangan jauh-jauh dari rumah orang tua. Wallahu a'lam. Syukron Ustaz atas jawabannya. Sepertinya sudah cukup jelas untuk saudara kita yang bertanya. Semoga bisa dimengerti. Baik, selanjutnya kita bacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang istri dan 1 orang anak tinggal di Pekanbaru. Sedangkan suami ana berada di luar kota Ustaz. Dan sang suami menyuruh istri untuk menyusul ke luar kota, masih di provinsi yang sama. Sedangkan keadaan sekarang sedang ada wabah corona COVID-19 ini. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana solusinya menghadapi masalah ini Ustadz? Terima kasih Ustadz. Semoga Allah selalu senantiasa menjaga Ustadz serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya. Kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya lebih utamakan dibanding kepatuhan kepada suami. Ketika suami menyuruh kita untuk meninggalkan negeri wabah ke negeri dia, ada pelanggaran syariat. Dan ketika kita berada di negeri kita, maka itu adalah kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya apabila kita berada di sebuah negeri wabah, maka kita dilarang untuk berpindah ke negeri yang lainnya. Maka lakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada suami. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk saudara kita yang bertanya. Baik, selanjutnya kita terima penelpon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?